Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Oke adik-adikku sekalian, pertemuan kemarin kita sudah membahas tentang sholat berjamaah. Adapun untuk pertemuan sekarang kita akan membahas perihal hukum bacaan mad. Oleh karena itu mohon perhatikan dengan baik karena materi ini sangat penting sekali dalam memperlancar bacaan Al-Quran adik-adik semua, dan semoga adik-adik semua belajarnya lebih giat lagi dan lebih semangat guna mencapai ridho Allah Subhanahu wa taala. Hukum bacaan mad itu yang pertama ada mad tobi'i. Mad tobi'i merupakan hukum mad yang masih murni atau asli, di mana mad berarti panjang dan tobi'i yang artinya biasa. Cara membacanya harus panjang 2 harokat atau disebut 1 alif. Contoh bacaan mad tobi'i: kitabun yaqulu sami'un. Nah, itu merupakan contoh bacaan mad tobi'i. Setelah mad tobi'i juga ada mad far'i. Mad far'i secara bahasa far'un adalah cabang. Sedangkan menurut istilah, mad far'i adalah mad yang merupakan hukum tambahan dari mad asli sebagai hukum asalnya, yang disebabkan oleh hamzah atau sukun. Mad far'i ini terbagi kepada 14 bagian ya adik-adik. Yang pertama mad wajib muttasil. Mad wajib muttasil terjadi apabila mad tobi'i bertemu dengan hamzah pada satu kalimat atau ayat. Cara membacanya wajib dipanjangkan sepanjang 5 harokat atau setara dengan 2,5 kali dari mad tobi'i. Contohnya bisa dilihat adik-adik semua, di sana ada huruf sawaun, ja'a. Nah, ini merupakan contoh daripada mad wajib muttasil. Selanjutnya ada mad jaiz munfasil. Mad jaiz munfasil terjadi apabila ada mad tobi'i yang bertemu dengan hamzah, namun hamzah tersebut berada pada lain kalimat. Jaiz sendiri berarti boleh, sedangkan munfasil memiliki arti terpisah. Untuk membaca mad jaiz munfasil boleh seperti mad wajib muttasil dan boleh juga seperti mad tobi'i. Contohnya wala antum bima anzil. Nah, itu contoh dari mad jaiz munfasil, wala antum. Jadi lam pada huruf lamnya itu dibaca panjang. Setelah mad jaiz munfasil ada mad lazim mustaqol kilmi atau mad lazim mustaqol kalimi. Mad lazim mustaqol kilmi terjadi jika ada mad tobi'i bertemu dengan tasdid pada satu kata atau ayat. Cara membaca mad ini harus panjang selama 3 kali mad tobi'i atau sekitar 6 harokat. Nah, jadi dibaca panjang sekitar 6 harokat. Contohnya walau bolin. Nah, ini merupakan contoh daripada mad lazim mustaqol kilmi. Selanjutnya ada mad lazim mukhaffaf kilmi. Mad lazim mukhaffaf kilmi adalah mad yang terjadi jika ada mad tobi'i bertemu dengan huruf mati atau sukun. Cara membacanya
dibaca panjang 6 harokat. Bisa diperhatikan oleh adik-adik, contohnya yaitu al-an. Ya, ini dibaca panjang. Setelah mad lazim mukhaffaf kilmi, ada juga mad layin. Apa itu mad layin? Mari kita bedah sama-sama. Mad layin terjadi apabila waw dan ya berharokat sukun dan huruf sebelumnya berharokat fathah dan setelahnya ada huruf hidup. Kemudian bacaan diwakafkan. Cara membacanya adalah dengan membaca mad sekedar lunak dan lemas saja. Contohnya raiba khaufun, jadi dibaca lunak saja dan diwakafkan raib khauf, seperti itu. Setelah mad lain ada mad arid li sukun. Mad arid li sukun dibaca jika terdapat wakof atau tempat pemberhentian dan sebelum wakof terdapat mad tobi'i atau mad lain. Cara membacanya terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama, dibaca panjang seperti halnya mad wajib mutasil setara 6 harokat. Yang kedua, bisa dibaca sepanjang 4 harokat, yakni 2 kalimat mad tobi'i. Yang ketiga, boleh hanya dibaca seperti mad tobi'i saja. Contohnya basir, jika di akhir kalimat itu diwakafkan, bisa dibaca 6 harokat. Basir. Nah, jadi seperti itu. Setelah mad arid li sukun ada mad silah qasirah. Mad silah qasirah terjadi jika ada hak dhamir dan sebelum hak tadi terdapat huruf hidup berharokat. Maka cara membacanya haruslah panjang seperti halnya mad tobi'i. Bisa dilihat contohnya innahu kana, innahu. Nah, ini dibaca panjang ketika hu-nya. Innahu kana. Nah, jadi seperti itu adik-adik. Setelah mad silah qasirah ada juga mad silah tawilah. Macam-macam mad selanjutnya adalah mad silah tawilah ya adik-adik. Mad ini dihukumi jika ada mad qasirah bertemu dengan hamzah. Cara untuk membacanya seperti mad jaiz munfasil. Contohnya indahu illa, hu-nya dibaca panjang. Indahu illa. Kurang lebih seperti itu adik-adik. Setelah mad silah tawilah ada juga mad iwad. Mad iwad adalah mad yang dibaca jika terdapat fathatain yang ditemukan pada waqaf atau pemberhentian pada akhir kalimat atau ayat. Cara membaca mad ini sami'an basira. Nah, jadi seperti itu adik-adik. Setelah mad iwad ada mad badal. Mad badal terjadi jika terdapat hamzah bertemu dengan sebuah mad. Maka cara untuk membacanya seperti mad tobi'i. Contohnya imana. Seperti itu adik-adik. Selanjutnya ada mad lazim mukhaffaf. Apabila ada permulaan surat dari Al-Quran terdapat salah satu atau lebih antara huruf yang 5. Yang pertama huruf ha, yang kedua huruf ya, kemudian to, ha besar, dan ro. Contohnya hamim.
Alif Lam Mim. Setelah itu ada mad lazim harfi musyabah. Mad lazim harfi musyabah adalah bacaan mad yang biasanya ditemukan pada permulaan surat beberapa surat Al-Quran. Huruf mad yang biasanya ditemukan pada surat-surat Al-Quran ada 8 huruf. Di antaranya ada nun, qaf, shad, ain, sin, lam, kaf, dan terakhir mim. Contohnya, adik-adik sering membaca surat Yasin, ada pada ayat pertama. Yasin. Nah, jadi seperti itu adik-adik. Kemudian juga ada mad tamkin. Mad tamkin terjadi jika ya sukun didahului dengan ya bertasdid, harokatnya kasroh. Nah, bisa dilihat ya adik-adik pada contohnya. An-nabiyina huyyitum. Nah, jadi seperti itu contoh dari mad tamkin. Kemudian setelah mad tamkin itu ada mad farq. Mad farqi yaitu bertemunya dua hamzah, di mana satu hamzah istifham sedangkan yang kedua hamzah wasol dalam alif ma'rifat. Cara membacanya sepanjang 6 harokat. Contohnya, Qul Allahu zni lakum. Nah, jadi seperti itu ada contohnya. Kemudian setelah kita mengetahui varian atau macam-macam mad, mari kita aplikasikan kepada Al-Quran surah Al-Mujadilah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. Yang pertama itu ya ayyuha, mad jaiz karena ada huruf mad tabi'i bertemu dengan huruf hamzah di lain kalimat. Cara membacanya seperti mad tabi'i 2 harokat atau bisa 4 harokat. Kemudian darajat itu merupakan mad arid li sukun karena waqaf yang sebelumnya ada huruf mad tabi'i. Cara membacanya panjang 4 harokat. Kemudian khabir, mad arid li sukun juga seperti tadi karena ada waqaf yang sebelumnya ada huruf mad tabi'i. Cara membacanya boleh panjang 4 harokat atau juga lebih. Mari kita ke surat selanjutnya yaitu surat Ar-Rahman ayat 33. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ma'syaral jinni wal insi in istata'tum an tanfuzu min aqtaris samawati wal ardi fanfuzu la tanfuzuna illa bisultan. Ya ma'syara, mad asli atau mad tabi'i karena huruf yang berharokat fathah bertemu alif dan setelahnya tidak bertemu hamzah. Cara membacanya 2 harokat. Di sini kebanyakan ang tangfuzu merupakan mad tabi'i juga yang dibaca 2 harokat. Aqtari juga sama mad tabi'i dibaca 2 harokat. Samawat sama mad tabi'i juga.
Fangfuzu seperti tadi juga mad tabi'i, la juga mad tabi'i. Tangfuzuna juga mad tabi'i, illa mad tabi'i, bisulton mad arid disukun, dibaca 6 harokat. Mungkin hanya itu saja paparan dari saya. Semoga adik-adik semua mendapat manfaat. Mohon maaf bila ada kesalahan. Nasrun minallah fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.